Leader yang baik itu adalah leader yang memberikan kesempatan kepada leader-leader di bawahnya untuk berkembang. Makin berkembang leader di bawah kita, itu sebenarnya makin ringan yang kita lakukan. Saya kali ini akan sharing tentang apa sih ciri, tanda kalau Anda itu sebagai leader adalah leader yang baik dalam arti sangat disayangi gitu. Sangat dicintai oleh staf-staf kita, ya staf-staf Anda, karena dianggap berprestasi, dianggap memotivasi, ya pemimpin-pemimpin di bawahnya. Jadi kan kita selalu mengatakan bahwa leader yang baik itu adalah leader yang bisa membuat leader-leader di bawahnya menjadi sangat berkembang. Ya saya berkali-kali. Apa bukti? Apa tanda kalau Mas Helmi, apa tanda kalau saya itu adalah seorang leader yang dianggap betul-betul bisa memimpin? Saya cuma ingin sharing satu hal. Tandanya cuma satu. Kalau Anda pindah, ya, kalau Anda pergi, kalau Anda promosi, ya, anak buah kita, ya, orang yang kita pimpin itu merasa kehilangan. Itu artinya kita betul-betul leader yang dicintai, yang memang bisa mimpin, yang memang bisa menggerakkan organisasi. Itu aja. Jadi kalau kepergian kita atau kepergian Anda sebagai leader itu ditangisi bahkan ya, atau banyak sekali bawahan anak buahnya kehilangan, artinya kita sudah menjadi seorang leader yang baik. Jangan justru menjadi seseorang yang begitu dipensiunkan atau begitu dipindahkan atau begitu dipecat dan kantor itu anak buah Anda pesta pora. Ada yang syukuran, ada yang motong kambing, ada yang menggundulin kepala gitu, ada yang sujud syukur, ada yang urunan gitu untuk membuat pesta. Amit-amit gitu. Saya pernah melihat ini, istri saya adalah seorang leader juga. Ya, dia dulu adalah kepala cabang sebuah bank besar ya di Jakarta ya. Dan pada suatu hari dia promosi menjadi direktur di sebuah perusahaan asuransi. Dan saya ingat betul saya hadir di dalam perpisahan itu dan staf-stafnya dia, anak-anak buahnya dia, orang-orang dia rekrut menangis. Ia memberikan hadiah, meluk ibu, kehilangan bu, we miss you bu. Bu, saya ikut bu. Wow. Saya setelah acara itu saya bilang, wow mam, saya cemburu gitu melihat ini gitu. Saya menyampaikan bahwa mama, istri saya itu adalah seseorang yang sangat dicintai oleh anak buahnya. Dan memang istri saya itu, ya dia sangat dekat dengan anak buahnya. Bayangkan kadang-kadang kita traveling gitu kemana, ke luar negeri, dia beliin oleh-oleh tuh satu-satu. Yang laki dia beliin dasi, yang perempuan dia beliin shawl gitu. Dan anak buahnya itu banyak gitu. Kadang-kadang saya nggak bicarain masalah uangnya, tetapi habis waktu untuk itu. Dan dia ada agenda selalu tiap kali kita keluar gitu ya. Dalam perjalanan yang kadang-kadang kita mau liburan dan istri saya selalu menyimpan, enggak pak, saya ini untuk anak-anak buah saya. Karena dia bilang saya tidak akan bisa begini tanpa dukungan dari anak buah. Saya bilang dalam hati iya juga ya. Dan dia kadang-kadang bikin acara dengan anak buahnya. Dia ajak karaokean, dia ajak makan-makan malam ya. Dia ajak ngopi-ngopi. Kadang-kadang dia undang saya untuk dipertemukan dengan anak-anak buahnya itu ya untuk ya ngobrol gitu. Saya motivasi mereka. Jadi sekali lagi saya belajar betul dan saya cemburu betul ya waktu itu, dan saya kagum betul dengan istri saya. Ya begitu dia keluar dia promosi, dan itu berkali-kali dia promosi anak-anak buahnya atau staf-stafnya dia atau leader-leader di bawahnya merasa kehilangan, dan ada yang ikut gitu. Jadi itulah, dan saya alhamdulillah juga pada saat beberapa kali memimpin perusahaan saya berusaha menjadi seperti itu, menjadi leader yang dicintai. Jadi teman-teman, jadilah seorang leader yang dicintai. Jadilah seorang leader yang mengempower gitu, yang memberikan kesempatan berkembang kepada bawahan-bawahan kita. Leader yang baik itu adalah leader yang menciptakan leader-leader baru. Leader yang baik itu adalah leader yang
memberikan kesempatan kepada leader-leader di bawahnya untuk berkembang. Makin berkembang leader di bawah kita, itu sebenarnya makin ringan yang kita lakukan. Makin ringan tugas kita. Jadi jangan pernah meremehkan staf kita, bawahan kita, ya motivasi mereka, dukung mereka, hibur mereka, ya bantu mereka. Itu adalah hal yang sangat penting. Ya jangan sampai ya kalau kita menjadi leader, kita keluar dari situ dan ada yang syukuran. Ya, semoga tips ini menjadi tips yang bisa dipegang di samping sifat-sifat capacity lain yang harus dimiliki seorang leader. Ya, saya pesankan betul, saya ingin sharing betul, jadilah leader yang menginspirasi, jadilah leader yang dicintai oleh orang-orang yang kita pimpin, bukan leader yang mempersulit, bukan leader yang kadang-kadang mohon maaf menzolimi, bukan leader yang menghambat karir dari orang-orang yang ada di bawah kita. Itu saja tips saya tentang ya leader yang baik. Selamat menjadi leader yang baik. Apapun posisi kita, apapun jabatan kita adalah leader. Minimal di rumah kita adalah pemimpin keluarga. Jadilah leader yang baik.